Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore adik-adik sekalian. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi terakhir dari Praktikum Ekologi Tumbuhan, yaitu tentang teknik sampling analisis vegetasi tanpa plot dengan menggunakan metode Synthetic Water, atau yang biasa dikenal dengan metode kuadran. Nah, tujuan dari praktikum kita ini yaitu untuk mencari indeks nilai penting dari jenis dominan dalam tegakkan suatu hutan dengan metode kuadran. Jadi, sebelum masuk ke dalam materi ini, adik-adik harus sudah paham apa itu analisis vegetasi, apa itu teknik sampling, apa itu indeks nilai penting, yang sudah kita pelajari pada materi praktikum sebelumnya. Nah, untuk materi kuadran, ini fokus menghitung analisis vegetasi dari pohon. Kenapa pada pohon kita menggunakan metode kuadran? Karena dengan metode ini lebih sistematis, lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan lebih terstruktur. Nah, sebenarnya untuk metode kuadran sendiri itu sama saja dengan metode kuadrat. Nah, dapat adik-adik lihat pada slide ini. Ini merupakan bentukan plot dari metode kuadrat. Metode kuadran itu sama saja, hanya saja pada metode kuadran kita tidak menggunakan plot 10 kali 10, 5 kali 5, dan 2 kali 2. Pada kuadran kita hanya menggunakan titik kuadran, kemudian menggunakan garis transek yang ditarik menuju arah tertentu dengan menggunakan kompas. Nah, dapat adik-adik lihat pada gambarnya di samping. Nah, seperti inilah bentuk titik kuadran yang akan kita buat. Nih, seperti ini. Istilahnya seperti tanda tambah. Nah, jadi, untuk kuadran 1, pada titik ini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sebenarnya untuk menentukan kuadran itu terserah adik-adik mau menentukan dari mana, apakah dari sini kuadran pertama, apakah dari sini, itu terserah, asalkan seragam dan terstruktur. Nah, dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Untuk kuadran pertama, ini adalah kuadran pertama, ini adalah kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Nah, yang adik-adik harus lihat yaitu titik kuadrannya. Ini merupakan titik kuadrannya, dan harus adik-adik perhatikan, yang dihitung adalah bagian pohon yang terdekat dengan titik kuadrannya. Seperti pada kuadran 1, anggapkan yang titik hitam ini adalah pohon. Nah, yang kita hitung adalah pohon yang terdekat dengan titik kuadrannya. Nah, ini merupakan pohon yang terdekat dengan titik kuadrannya. Begitupun dengan kuadran kedua, yang kita hitung adalah pohon yang dekat dengan titik kuadrannya. Begitupun dengan kuadran ketiga, begitupun dengan kuadran keempat. Jadi, pada setiap titik kuadran, itu kita hanya menghitung satu pohon yang dekat dengan titik kuadrannya. Dipahami ya adik-adik? Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan pohon yang akan kita hitung? Nah, pertama, ketentuan sebuah pohon yaitu memiliki DBH 31,4 cm atau 3,14 cm. Gimana cara kita menghitungnya? Kita harus tunjuk satu orang terlebih dahulu untuk menentukan kelilingnya. Nah, jika kondisi pohon lurus, maka orang yang kita tunjuk itu harus menghitung keliling setinggi dadanya. Nah, seperti gambar berikut. Jika kondisi pohonnya miring, orang yang kita tunjuk tetap menghitung setinggi dada, hanya saja harus berdiri berada di atas kemiringan tersebut. Nah, seperti gambar berikut. Nah, jika pohon tersebut memiliki akar yang besar berada di atas tanah, nah, orang yang kita tunjuk harus mengukur pohon setinggi dada, tetap setinggi dada, hanya saja orang tersebut berada di atas akarnya. Nah, jika pohon tersebut memiliki 2 cabang,
kita harus menghitung setinggi dadanya, harus menghitung kedua cabang tersebut. Namun, jika hanya salah satu cabang yang memenuhi ketentuan pohon, yaitu di BX-nya 31,4 cm, berarti kita hanya menghitung salah satunya saja. Nah, jika kondisi pohonnya tidak teratur atau dalam keadaan miring dan tidak bisa diukur, atau dalam keadaan rebah yang tidak bisa diukur dalam keadaan tegak, jadi kita harus menghitung bagian yang tingginya 130 cm dari permukaan tanah. Nah, seperti gambar berikut. Ini kalau keadaan tanah kita miring, berarti kita harus menghitung di atasnya. Nah, ini juga jika cabangnya ada 2, kita tetap menghitung keduanya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Vina. Baik, terima kasih Kak Yuni. Nah, ini adalah gambaran bagaimana data mentah dari adik-adik di lapangan. Dalam pengamatan, setidaknya ada 33 titik yang akan dilaporkan. Titik ini adalah titik utama, titik 1, 2, sampai seterusnya. Lalu dalam satu titik utama itu terdapat kuadran 1, 2, 3, dan 4. Lalu bagian nama spesies ini adalah spesies pohon yang adik-adik dapatkan pada masing-masing kuadran. Misalnya spesies A di kuadran 1, spesies B di kuadran 2, dan seterusnya. Lalu ada keliling. Keliling ini adalah keliling dari pohon yang adik dapatkan datanya di lapangan. Jadi ini dihitung ya. Lalu ada di BH. Di BH itu adalah diameternya. Bisa adik-adik dapatkan dengan rumus keliling per P. Keliling dari spesies tersebut per P. Lalu ada jarak. Nah, jarak ini adalah jarak dari pohon tersebut ke titik utama. Lalu ada basal area. Basal area dihitung dengan cara 1/4 pi d kuadrat. Oke, kita next ya. Dan jangan lupa penulisan data adik-adik ini menggunakan bilangan desimal 4 angka di belakang koma. Kita next. Nah, ini adalah tabel pengolahan data berdasarkan hasil pengamatan per spesies. Cukup kompleks ya. Adik-adik dapat lihat lampiran 4 ini di buku penuntun praktikum atau penuntun praktikum dalam bentuk PDF yang telah dibagikan kepada adik-adik. Nah, mulai dari nomor yang pertama. Nomor ini bukan titik pusat ya, tapi nomor biasa aja. Lalu ada nama spesies, spesies A. Ini perlu diingat bahwa hasil pengamatan ini merupakan hasil pengamatan per spesies. Kita susun menjadi per spesies. Kita tentukan yang pertama yaitu spesies A. Nah, individu yang dimaksudkan ini adalah berapa jumlah individu yang hadir. Individu spesies A yang hadir dari total pengamatan adik-adik. Dari semua kuadrannya. 4 kuadran dalam satu titik, berarti kalau misalnya ada 33 titik, nah berapa kuadrannya dan berapa jumlah spesies A-nya. Itu dihitung di individu. Lalu hadir. Hadir ini maksudnya spesies A hadir dalam misalnya titik pertama. Nah, itu dikatakan spesies A telah hadir di titik pertama. Kalau misalnya dalam total titik spesies A itu hadir dalam 10 titik. Berarti angka yang adik-adik tuliskan yaitu 10 di bagian hadir. Lalu jarak. Jarak ini menyesuaikan dengan individu. Individu yang adik-adik dapatkan. Lalu ada densitas total dihitung dengan rumus jarak titik kali jumlah titik per jarak kuadrat. Lalu ada densitas relatif dihitung dengan cara jumlah individu suatu jenis per jumlah individu semua jenis dikali 100%. Lalu ada densitas dihitung dengan cara densitas total dikali densitas relatif per 100. Nah, ini nanti dijumlahkan ya. Lalu ada basal area.
Basal area ini dihitung dengan cara 1/4 pi d kuadrat. Selanjutnya ada dominansi. Kita hitung dengan cara densitas dikali jumlah atau sigma basal area per jumlah individu. Nah, ini nanti akan ditotalkan atau dijumlahkan. Lalu untuk menghitung dominansi relatif dengan cara dominansi per total dominansi dikali 100%. Nah, habis itu ada frekuensi. Frekuensi dihitung dengan cara jumlah spesies hadir per jumlah plot. Lalu nanti frekuensinya ditotalkan. Lalu selanjutnya ada frekuensi relatif dihitung dengan cara frekuensi per jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, hasilnya dalam bentuk persen. Lalu yang terakhir adalah indeks nilai penting. Indeks nilai penting ini adalah sigma atau jumlah dari frekuensi relatif ditambah dominansi relatif ditambah densitas relatif. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Yuni. Baiklah adik-adik, sekian video dari kakak. Semoga video ini bisa membantu kelangsungan dari praktikum adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.